Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pemirsa Kultum Pintu Langit Unikoro yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah sore hari ini bersama kami dalam tema nilai solidaritas sosial zakat fitrah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagi seorang muslim zakat fitrah tidak asing, baik dalam pikiran, dalam keyakinan, ataupun dalam tindakan. Karena Al-Quran dengan tegas menyatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat dan zakat menjadi pilar spiritual. Demikian pula sholat dan zakat juga menjadi pilar sosial. Sholat yang bagus adalah sholat yang memberikan manfaat kepada sesama. Kita terhindar dari persoalan mungkar, kita terhindar dari persoalan keji. Demikian pula zakat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pemirsa Kultum Ramadan Pintu Langit yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis disebutkan seorang muslim yang sudah menunaikan amalan Ramadan, baik itu puasa, sholat, dan amalan-amalan yang lain, maka belum diterima oleh Allah semua amalan yang dilakukan di bulan Ramadan sebelum seseorang itu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri kita yang harus kita tunaikan, sebagaimana dalam fikih disebutkan, semua orang yang lahir pada hari terakhir sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan maka harus menunaikan zakat fitrah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan lihat bagaimana korelasi zakat fitrah ini dengan nilai sosial kehidupan. Karena zakat fitrah ini lazimnya adalah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau orang Arab, gandum, kurma. Orang Indonesia adalah beras. Tetapi faktanya ada orang yang menunaikan zakat fitrah dengan uang. Ini yang menjadi persoalan ijtihadiyah. Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hanafi tidak merekomendasi zakat fitrah itu dengan uang, harus dengan makanan, bahan makanan yang pokok. Abdullah bin Bas, ulama modern Arab Saudi, juga menyatakan akan lebih sempurna zakat fitrah itu ditunaikan dengan bahan mentah atau makanan pokok yang dibutuhkan, terutama untuk keperluan berlebaran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi zakat fitrah ini punya spesifikasi bahwa orang berpuasa itu akan berbuka, dia bersenang, sifatnya adalah privat dengan keluarga. Kemudian kita akan berlebaran dengan sholat id dan merayakan lebaran, sifatnya adalah publik. Maka dalam konteks berlebaran inilah jangan sampai ada orang Islam yang papa, yang tidak punya, yang duafa, khususnya fakir miskin, dia tidak bisa ikut berlebaran. Karena itu zakat fitrah harus sudah diserahkan pada malam terakhir, malam Idul Fitri, sebelum sholat id. Kalau zakat fitrah ditunaikan setelah sholat id, itu namanya nanti menjadi sedekah biasa. Himbauan penting adalah kita cari cara yang paling afdol dalam berzakat fitrah. Boleh kita serahkan langsung, karena kalau kita serahkan langsung ada hubungan langsung dengan orang-orang yang papa, ada orang yang duafa.
boleh kita serahkan pada amil zakat. Orang yang ditunjuk oleh lembaga resmi itu adalah amil zakat. Atau boleh kita serahkan pada panitia pengumpul zakat, boleh. Ada orang yang menyebut zakat fitrah itu nilai utamanya ketika kita bisa menyerahkan langsung pada orang-orang yang du'afa. Pemirsa, kultum Ramadan, pintu langitnya dimuliakan Allah. Ada nilai spiritual dari zakat fitrah itu. Nilainya apa? Ketaatan kepada Allah. Kita melakukan ibadah kepada Allah dan Allah baru akan menerima ketika kita menunaikan zakat fitrah. Semua amalan Ramadan kita akan naik ke langit ketika kita sudah menunaikan zakat fitrah. Kalau belum, masih ada di antara bumi dan langit. Maka kalau kita menunaikan zakat fitrah, dimensi spiritual kita, keyakinan kita kepada Allah tambah kuat. Karena Allah akan menjamin semua kebaikan dan keberkahan hidup. Yang kedua, dimensi sosial. Dengan zakat fitrah, kita akan membangun komunikasi dengan orang-orang du'afa. Pelajaran hidup selama puasa, kita meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah dalam rangka menjalankan ketaatan, sekaligus kita punya nilai intrinsik, kesadaran untuk empati dan peduli kepada sesama orang du'afa. Ini harus kita lakukan, saudara sekalian. Karena dengan zakat fitrah ini kita akan merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang du'afa, oleh fakir miskin. Dengan menyerahkan zakat fitrah, kita membangun relasi sosial dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan zakat fitrah, kita itu sudah mengangkat harkat dan martabat manusia. Seseorang mestinya agak canggung mau ikut bersama-sama sholat id karena belum punya bahan pokok. Maka dengan zakat fitrah yang kita berikan, orang menjadi pede untuk bersama-sama menunaikan sholat id. Karena bahan makanannya pokok, kita akan mengangkat emosi orang menjadi gembira di saat Idul Fitri. Dia tidak terbebani kebutuhan hidupnya pada hari itu. Karena itu menjadi catatan. Di hari Lebaran jangan hanya kita, tetangga kita, semua orang yang ada di lingkungan kita harus kita berikan sokongan. Kita menunjukkan sebagai orang yang peduli terhadap sesama, punya simpati. Pemirsa, kultum Ramadan, pintu langit yang dimuliakan Allah. Insya Allah dengan kesadaran menunaikan zakat fitrah kita akan menjaga relasi sosial, komunikasi sosial, kebersamaan dengan siapapun, dan kita tidak pilih kasih melihat orang karena mereka adalah saudara kita. Mari kita ambil pelajaran terbaik dalam hidup ini, terutama di akhir Ramadan. Kita menyempurnakan amal ibadah kita dengan ibadah puasanya lebih khusyuk dan tawaduk kepada Allah, dengan menambah zikir kita, menambah iktikaf kita, dengan menambah kekhusyukan qiyamul lail kita dan qiyamul Ramadan. Dan jangan lupa di akhir Ramadan kesempatan kita untuk memberikan sedekah, zakat dan infak, khususnya zakat fitrah. Pastikan semua orang yang menjadi tanggungan kita tunaikan zakat fitrah. Ada yang menyebut adalah 3 kg genep sekarang ukurannya itu. Dan pilihlah beras yang biasa kita makan atau beras yang terbaik, karena inilah saatnya kita memerdekakan orang-orang yang du'afa, fakir miskin, merasakan kebahagiaan sama seperti yang kita rasakan. Dengan melakukan proses sosial melalui zakat fitrah ini, maka kita sudah memberikan edukasi kepada diri kita betapa pentingnya kita membantu orang lain yang membutuhkan, dan kita memberikan edukasi kepada orang yang du'afa betapa pentingnya apresiasi dari orang lain, pertolongan dari orang lain, ta'awun dari orang lain dalam rangka membangun kebersamaan, membangun keluarga yang sakinah, membangun qaryah yang thayyibah, dan membangun
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu beriring dengan hidayah dan taufik dari Allah, dan kita senantiasa menjadi orang yang punya konsistensi untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan kita menjadi orang yang punya konsistensi, punya komitmen untuk berpihak pada orang-orang yang du'afa, agar orang du'afa ini bisa hidup berbahagia dengan kita. Hidup berbahagia dengan cara kita memberikan santunan sesuai dengan kebutuhannya. Hidup berbahagia dengan cara kita mengedukasi orang-orang du'afa, bahwa orang du'afa, fakir miskin, punya peluang yang sama dengan kita untuk menjalani hidup sukses dan bahagia. Bisa bekerja keras, bisa bekerja cerdas, dan bisa bekerja ikhlas. Bukan hanya bekerja dan dia dibelenggu pada urusan dunia, tapi orang-orang du'afa bisa kita motivasi agar dalam hidupnya bisa khusyuk beribadah dan bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga kita memberikan inspirasi dan spirit pada orang-orang yang du'afa ini. Ibadahnya bagus, amal solehnya bagus, dan pekerjanya bagus. Dia menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang mandiri karena sentuhan spiritual yang kita lakukan, dan karena sentuhan sosial yang kita lakukan melalui zakat fitrah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan segala amal soleh kita diterima oleh Allah sebagai amalan makbulan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, dan selamat menunaikan ibadah zakat fitrah, dan selamat menyambut Idul Fitri. Semoga kita selalu dalam kemenangan dan keberkahan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.